Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di kesempatan sore hari ini, ya sore ini jam 3, ya saya secara pribadi dan kami secara keseluruhan itu mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Kapolri, ya Pak Sigit, ya Kapolda Metro Jaya, Pak Karyoto, dan semua penyidiknya yang telah menjalankan tugas secara sangat profesional. Kenapa sangat profesional? Ya, karena saya tadi memang melakukan apa yang menjadi hak saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi, dan alhamdulillah penyidiknya, saya nggak perlu sebut namanya ya, itu adalah juga melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Jadi saya menjawab dengan detail semua apa yang ditanyakan sepanjang itu berhubungan dengan surat undangan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi artinya itulah makanya saya juga berharap ya agar polisi itu bisa presisi, ya, jadi bisa profesional untuk melakukan tugas seperti ini. Jadi artinya kalau yang memang itu yang ada dalam surat undangan, ya itu yang kemudian ditanyakan, ya tidak menanyakan yang lain atau bahkan melebar ke hal yang lain. Jadi alhamdulillah ya saya tadi sudah menjawab dengan detail sampai sekitar 26 pertanyaan, ya, dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih, ya. Dan saya juga menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan. Dan saya juga saya tadi juga sampaikan dalam jawaban, ya. Saya harap tugas profesional polisi itu persis sama yang dilakukan terhadap saudara pelapor, ya. Pelapor itu melaporkan belum ada yang terlapor gitu. Jadi melaporkan atau membuat laporan ini pada tanggal 30 April 2024 dan langsung terbit hari itu juga ya surat perintah penyelidikan pada tanggal yang sama. Ini luar biasa. Ya kalau ini dilakukan untuk semua masyarakat tentu akan sangat senang karena laporan bisa cepat dan kemudian tegas, presisi langsung. Hari itu juga lapor ke SPKT, hari itu juga langsung buat BAP, hari itu juga kemudian terbit surat perintah penyelidikan dan bahkan undangan. Ya, jadi saya harapkan sikap itu juga ada pada semua pelaporan yang ada. Jadi jangan membedakan masyarakat yang ada. Jadi kami ini juga dengan cepat juga diberikan undangan klarifikasi, tapi juga kami juga cepat juga bisa diselesaikan karena kita sama-sama insya Allah kita mengerti hukum. Ya, kalau kita mengerti hukum ya begini. Jadi artinya apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, saya tidak perlu menjawab apa yang tidak ditanyakan, apa yang tidak ada dalam surat. Itu aja saya kira. Ya. Pelapor di tanggal 30 itu siapa? Pelapor di tanggal 30 itu yang saya baca tadi, itulah insinyur, tulisannya gitu ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Tadi yang digali oleh penyidik di dalam apa saja yang terkait? 22 pertanyaan itu apa saja, Bang? Ya, 22 pelaporan itu banyak soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya. Ya, saya SD, SMP, SMA, ijazah siswa ya. Ya, kemudian S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli, itu saya ada lah, jelaskan semua gitu. Dan kemudian apa profesi saya sekarang? Saya profesi sekarang sebagai konsultan telematika dan multimedia. Kemudian saya diminta menjelaskan apa itu telematika. Telematika adalah telekomunikasi, media dan informatika untuk bisa menganalisis. Jadi saya saintis ya, menganalisis secara independen segala hal yang berbau dengan suara, foto, video, dan lain sebagainya. Bahkan saya juga diminta tadi menjelaskan perjalanan hidup saya. Ya saya jelaskan dulu saya sempat jadi dosen sekitar 8 tahun di UGM, ya. Kemudian 10 tahun saya dosen di ISI, Institut Seni Indonesia. Kemudian saya sempat menjadi anggota KPI, ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sempat juga masuk sebagai anggota DPR Komisi 1, komisi yang menangani undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya. Dan kemudian saya sempat membantu Presiden SBY menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga ke tahun 2014, dan saya kembali menjadi anggota DPR lagi sampai dengan tahun 2019. Dan sekarang saya sebagai konsultan independen. Jadi selalu konsultan independen, saya independen. Ya, saya berhak melakukan apa yang menjadi tugas saya dan kemudian saya berhak menyampaikannya kepada masyarakat sepanjang dengan pengetahuan dan menjadi keterbukaan informasi. Itu aja yang ditanyakan tentang itu. Kemudian tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan, apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2024?
25. Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah, jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi kalau sama tidak ada itu, jadi lokus dan tempusnya tidak sama dengan apa yang ada pada surat undangan, ya sudah, itu tidak perlu dijawab. Ibaratnya kalau kita mengajarkan ujian, ya teman-teman semua, ya masyarakat, kita diminta untuk belajar tentang fisika. Ternyata nanti pertanyaannya soal kimia, ya jangan dijawab. Kalau kita tugasnya adalah menjawab soal fisika. Jadi itu sama cerdasnya. Alhamdulillah tadi penyidik juga cerdas. Siapa? Jadi kalau Bapak tidak menjawab, saya tidak menolak jawaban. Tapi saya keberatan menjawab, ya sudah, artinya clear semuanya. Kemudian itu ada poin-poin sehingga saya juga tidak menyiksa teman-teman untuk harus menunggu sampai tengah malam. Ya, saya juga tidak menyiksa penyidik dan pembuat laporan. Saya harapkan juga tidak menyiksa masyarakat. Ya, gitu. Dengan membuat laporan-laporan yang tidak ada gunanya, tidak ada pengabalnya, ya bagi seluruh masyarakat. Video yang tadi dipertanyakan video apa? Video yang tadi dipertanyakan ya karena saya nggak lihat lagi apa, karena saya dipertanyakan nggak ada hubungannya dengan itu, ya nggak perlu saya jawab. Itu. Ada pertanyaan lain mungkin yang substansi? Nggak ada karena yang terkait dengan surat laporan itu ini harus jelas ya teman-teman. Jadi ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut nama inisial dan sebagainya, hentikan tindakan seperti itu tidak bagus ya, untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya, saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau